Ya, kembali dengan IPS Indonesia, tutorial genset mini IPS X17 Home. Nah, untuk kabel powernya, colok ke stop kontak rumah. Seperti ini, colok aja kabel power dari IPS. Terus, cek yang pakai test pen, yang lubang sebelah kanan. 1, 2, 3, berarti yang sebelah kanan, yang lubang paling sebelah kanan ini. Kalau test pen nggak menyala, posisi kabel power dibalik seperti ini. Pastikan lubang sebelah kanan ini test pen menyala, ada strumnya, berarti pemasangannya sudah betul. Dan pemasangan ini hanya sekali aja, jadi pasang aja terus, standby terus. Dicolok di belakang unit IPS, colok yang kuat supaya nggak goyang-goyang. Terus selanjutnya jepit merah ke positif aki, jepit hitam ke negatif aki, jangan terbalik. Nah, saat misalkan PLN padam, ini posisinya tombol standby, ini tombol standby, ini tombol genset. Pastikan tombol standby mati dulu, tombol gensetnya juga mati. 0 itu mati, 1 itu hidup. Ini 0 mati ya. Nyalakan. Udah, posisinya standby kayak begini aja 24 jam seterusnya. Nah, saat PLN padam, misalkan ini PLN sedang padam ya, MCB meteran kWh turunin, terus tombol genset nyalain, satu itu nyala. Nah, maka listrik jaringan seluruh rumah kalian nyala, backup listrik dari aki, bahan bakarnya adalah aki. Nah, seperti itu. Jika PLN sudah hidup, kalian lihat tetangga PLN sudah hidup, rumah udah pada hidup PLN ya, matikan tombol genset, 0 itu mati. Baru setelah itu naikkan MCB kWh meteran. Nah, seperti itu. Udah, posisinya standby ya, seperti ini terus, nggak usah dicabut-cabut. Oleh karena itu, taruh tempat yang posisi kalian bagus, taruhnya di mana supaya nggak usah dicabut-cabut lagi, nggak usah dilepas-lepas, seperti itu. Nah, di belakang IPS ini juga ada soket. Kalau kalian lihat, di belakangnya ada soket, ada dua soket colokan listrik. Ini stabilizer, atau orang biasa bilang AVR atau stafol, untuk menstabilkan tegangan listrik. Jadi kalian kalau mau colok misalkan barang elektronik kalian, kulkas atau televisi atau apa, kalian colok aja di sini posisinya, nggak usah dicabut-cabut. Nah, itu menstabilkan tegangan listrik. Jadi kayak kulkas, barang elektronik kalian yang kalian colok ke sini ya, ke stop kontak ini, awet, tegangan listriknya stabil. Nah, seperti itu. Udah. Nah, ini juga di dalamnya sudah ada chargeran aki yang otomatis di dalamnya. Jadi dia posisi standby kayak gini, ini ngecas aki. Nah, kalau kalian juga bisa jadikan IPS ini chargeran aki eksternal juga bisa ini. Kalau misalkan aki motor atau aki mobil kalian
soak, kalian bisa cas aja, udah posisinya dia ngecas aki. Kalau 14,2 volt di sini ada LCD-nya. Kalau 14,2 volt berarti udah penuh. Nah, kalau bisa aki motor atau aki mobil kalian, kalau misalkan nggak harus nunggu soak, bisa lakukan seminggu sekali. Kalau aki motor atau aki mobil kalian dipakai tiap hari, ya lakukan perawatan aki itu pakai IPS ini bisa 2 minggu sekali lah kalian cas aja, karena dia chargeran khusus frekuensi tinggi, bukan kayak chargeran biasa. Dibilangnya high frequency, dia high frekuensinya itu 3 kHz atau 3000 Hz. Jadi bukan kayak chargeran biasa, frekuensinya tinggi untuk merontokkan apa namanya, sel-sel aki yang kotor, supaya kalau sel-sel aki itu bersih, dia bisa menyimpan arus listrik lebih maksimal. Bisa lakukan 2 minggu sekali. Tapi kalau aki motor atau aki mobil kendaraan kalian jarang dipakai, lakukan seminggu sekali supaya aki kalian awet dan lebih maksimal. Kalau lebih maksimal otomatis menghemat bensin kendaraan kalian. Oke, itu aja. Jangan lupa juga untuk di subscribe dan ditekan tombol loncengnya, notifikasi loncengnya. Tujuannya saat kalian order barang IPS ini, kita akan videokan barang kalian sebelum dikirim. Jadi tes running barang kalian yang mau dikirim, yang kalian order, kita akan tes running dan kita videokan supaya kalian juga puas. Barang kalian sebelum dikirim kita tes running, keadaan bagus, berfungsi. Jadi kita videokan sebelum kirim supaya kalian juga puas. Oke, itu aja dari IPS Indonesia. Salam bahagia. Oh ya, kalau misalkan PLN padam, kalau bisa ya kulkas itu matiin aja, karena kulkas itu nyedot daya arus listriknya cukup besar. Jadi nguras arus akinya itu nyedotnya lumayan gede, wattnya dia lumayan besar. Kulkas itu matikannya nggak perlu dicabut, kabel power kulkasnya nggak perlu dicabut, matikan aja dari dalam kulkas. Tuh ada saklarnya tuh, saklar on off. Kalau di dalam kulkas matikan aja dari situ. Jadi kalau dimatikan dari situ, yang kesedot watt kulkas paling cuma 10 watt doang. Tapi kalau kulkas posisinya nggak dimatikan, nyedot wattnya gede, 100 watt ke atas kulkas. Itu kulkas yang kecil ya, 100 watt ke atas, apalagi kulkas yang 2 pintu lebih gede lagi. Oke, itu saja dari IPS Indonesia. Salam bahagia.